Halo minasan, apa kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Oke, sesuai perkataan saya di video kemarin, dalam video ini saya akan membahas tentang profil dari Jenderal Raja Iblis. Yang pertama adalah Whis dan yang kedua adalah Vanir. Oke, mari kita mulai dari Whis terlebih dahulu. Whis adalah karakter pendukung penting dalam seri anime Konosuba. Dia adalah pemilik toko barang sihir yang terkenal di kota Axel. Dan dulu, saat ia masih menjadi seorang petualang, ia dikenal dengan julukan The Ice Witch atau Kori no Macho. Dan julukan itu juga masih digunakan ketika ia menjadi seorang lich. Whis digambarkan sebagai wanita yang cantik, tetapi memiliki kepribadian yang kikuk dan pelupa. Terlepas dari dirinya sebagai lich, Whis sangat dikenal sebagai wanita muda yang baik hati dan juga peduli pada semua orang. Dia juga sangat polos serta lemah lembut, dan cukup sering untuk meminta maaf walaupun ia tidak melakukan sebuah kesalahan. Maka hal itulah yang menjadikan ia sebagai target keusilan dari Aqua dan juga Vanir. Terlepas dari sikapnya itu, Whis sangat dihormati oleh seluruh warga kota Axel, karena memang sebelum ia menjadi seorang lich, ia dikenal sebagai satu-satunya Arch Wizard terbaik di dalam kota itu. Namun, setelah menjadi seorang lich dan setelah ia tidak melayani Raja Iblis lagi, Whis memutuskan untuk mendirikan sebuah toko barang-barang sihir di kota Axel. Tapi sayangnya barang-barang sihir yang ia jual memiliki efek samping yang sangat negatif dan juga merugikan penggunanya. Maka dari itu, ia sangat jarang sekali mendapatkan seorang pelanggan di dalam tokonya. Oke, sekarang mari kita bahas kemampuannya. Sebagai seorang lich, Whis memiliki beberapa skill yang unik. Salah satu skill tersebut adalah Drain Touch. Skill ini memungkinkan penggunanya untuk mampu menyerap kekuatan dan juga stamina dari targetnya. Skill kedua yang ia miliki adalah Bottomless Swarm. Skill ini adalah skill tingkat lanjut yang membuat penggunanya mampu menciptakan sebuah rawa tanpa dasar berwarna ungu dan membuat siapapun yang masuk ke dalamnya ataupun bersentuhan dengannya tenggelam. Skill ketiga yang ia miliki adalah Explosion. Ini adalah sihir ledakan tingkat lanjut dan tidak tertandingi dalam hal kekuatan destruktif. Namun skill ini dapat menguras begitu banyak mana penggunanya setelah menggunakannya sekali saja. Namun, Whis adalah pengecualian dari aturan ini karena ia memiliki level mana yang sangat tinggi sehingga ia tidak kehabisan mana setelah menggunakan skill ini. Skill keempat yang ia miliki adalah Inferno. Skill ini memampukan penggunanya untuk menciptakan sebuah kobaran api yang sangat besar dan membakar daerah sekitarnya. Skill kelima yang ia miliki adalah Light of Saber. Skill ini memampukan penggunanya untuk menghasilkan sebuah pisau plasma berbasis petir yang mampu memotong hampir semua hal. Skill keenam yang ia miliki adalah Creepfoot Petrification. Ini adalah skill khusus untuk lich yang membantu mereka dalam memilih target di suatu daerah. Skill ketujuh yang ia miliki adalah Sleep. Skill ini mampu membuat targetnya tertidur lelap hanya dengan menyentuhnya. Skill ke-8 yang ia miliki adalah Teleport. Ini adalah sihir tingkat lanjut yang memungkinkan Whis untuk memindahkan objek atau seseorang ke lokasi yang telah ditandai. Tetapi, Whis juga dapat menggunakan teleport secara acak yang telah kita lihat pada episode 10 season pertama animenya. Skill ke-9 yang Whis miliki adalah Crystal Prison. Skill ini memungkinkan penggunanya untuk membungkus target dalam suatu penjara es. Dan skill ini telah diperlihatkan pada episode 10 season kedua dari animenya, saat Whis membantu party Kazuma untuk melawan Hans. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan karakter Vanir. Vanir adalah salah satu dari jenderal pasukan Raja Iblis yang telah diperlihatkan dalam animenya. Namun setelah dikalahkan oleh Kazuma dan partinya, ia memutuskan untuk pindah ke toko Whis untuk membantunya berdagang. Dan kini Vanir menjadi warga biasa di kota Axel. Vanir digambarkan sebagai pria yang mengenakan topeng berwarna hitam dan putih dengan desain bintang kecil yang ditempatkan di bawah setiap lubang matanya. Dan terdapat pula angka Romawi di atas topengnya yang menandakan bahwa ia telah kehilangan nyawanya sekali. Seperti yang kita tahu, saat season kedua animenya, Vanir telah kehilangan satu nyawanya akibat topengnya hancur terkena sihir Explosion dari Megumin. Maka kini, ia lahir kembali sebagai Vanir versi kedua dan terdapat angka Romawi kedua
dalam topengnya, yang menandakan ia telah mati satu kali. Terungkap dalam spin-off novelnya, Vanir memiliki wajah yang sangat tampan dan memukau ketika topengnya dilepas. Dan wajahnya itu cukup membuat Perception Guild Adventure jatuh cinta kepadanya. Dalam anime ini, Vanir adalah salah satu karakter yang sangat kuat, sehingga ada sebuah spekulasi di antara pasukan Raja Iblis yang membuat rumor bahwa Vanir lebih kuat daripada Raja Iblis itu sendiri. Dia juga dikabarkan cukup kuat untuk mengambil bagian dalam perang melawan para dewa di era purba, jauh sebelum peristiwa cerita Konosuba dimulai. Bahkan dalam light novelnya, Claire dan Rain pernah berkata bahwa dengan lambaian tangannya saja, Vanir dapat membuat seluruh dunia takut. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan tentang skill apa saja yang dimiliki oleh Vanir. Skill pertama yang Vanir miliki adalah Divination. Ini adalah skill yang mampu membuat Vanir bisa meramal tentang segala hal yang terjadi di masa depan seseorang. Bahkan, dengan skill ini, ia mampu mengetahui bahwa Aqua akan turun di kota Axel bersama dengan Kazuma. Dan dengan skill ini juga, ia mampu meramalkan nasib Darkness yang akan dipaksa dinikahi oleh Alder. Namun tentu saja seperti dalam pembahasan, pernikahan itu dikacaukan oleh Kazuma. Skill kedua yang ia miliki adalah Max. Jika Vanir mengaktifkan skill ini, dan ia menembakkan topengnya ke wajah seseorang, maka ia bisa membuat targetnya itu menjadi kesakitan. Dan bahkan, ia bisa menguasai tubuh targetnya. Namun, jika tekad dari sang target cukup kuat, maka Vanir tidak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka. Skill ketiga yang Vanir miliki adalah Doll Creation. Dengan skill ini, Vanir bisa membuat tubuh palsu yang terbuat dari tanah. Bahkan tubuh palsunya itu bisa dijadikan senjata peledak, seperti yang kita bisa lihat pada season kedua animenya dan juga movie-nya. Kazuma juga pernah berkata bahwa ledakan yang dihasilkan oleh boneka Vanir sangatlah kuat untuk menjatuhkan seorang Crusader. Oke, segitu dulu pembahasan dari aku kali ini. Enaknya kedepannya kita buat profil pembahasan tentang siapa ya? Coba kalian komen di bawah deh. Oke minasan, segitu dulu dari aku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, agar aku bisa lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Oh iya, jangan lupa share juga ya. Oke minasan, konnichiwa. Bye.